Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Pengertian limit fungsi. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Oke, dari kasus di atas tadi, kan ada bilangan yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Makanya, limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Penulisannya juga beda loh, jadi, dibaca, X mendekati 2 dari kiri, dan untuk bilangan yang mendekati 2 dari kanan. Bentuk umum limit. Limit X mendekati CF, X, sama dengan L di mana X tidak sama dengan C. Dibaca. Limit fungsi f, X, untuk X mendekati C adalah L. Sebuah fungsi punya limit di titik C, jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik C. Nah, kalau soal fungsi yang awal tadi, hasilnya 0/0 itu tandanya. Hasilnya yang kamu dapat termasuk bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu menghasilkan banyak kemungkinan yang nggak bisa ditentukan. Bentuk tak tentu ada 0/0, tak hingga per tak hingga kurangi tak hingga, 0/0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Tapi, setiap bilangan atau nilai X yang mendekati 2 dari kiri dan kanan memperoleh hasil yang valid. Oke, kita juga bisa buktiin pakai metode tabel. Hasil fx diperoleh dari substitusi beberapa nilai X yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Untuk bilangan yang mendekati 2 dari kiri, menghasilkan fx sama dengan 3,999, mendekati angka 4 ya. Dari kondisi itu kita bisa tulis notasinya menjadi limit X mendekati 2 min, X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan 4. Kemudian, untuk bilangan yang mendekati 2 dari kanan, menghasilkan fx sama dengan 4,001, yang artinya mendekati angka 4 juga. Kemudian, untuk bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kanan, menghasilkan fx sama dengan 4,001, yang artinya mendekati angka 4 juga ya. Ketika X mendekati 2 dari kanan, notasinya jadi gini ya guys. Limit X mendekati 2 plus X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan 4. Sesuai syarat limit, sebuah fungsi punya limit kalau limit kiri dan kanan sama. Nah, karena nilai limit kiri dan kanannya sama, berarti bisa ditarik kesimpulan. Limit X mendekati 2X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan 4. Gimana? Udah lebih tergambarkan materi limit ini? Oh ya, nggak kalah penting nih guys. Jadi, supaya kamu mudah nentuin nilai limitnya, kamu perlu tahu sifat-sifat limit fungsi aljabar ini. Sifat-sifat limit fungsi. Misalnya, f, x, dan g, x, adalah fungsi yang punya limit di x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku, a, limit x mendekati c, k sama dengan k, b, limit x mendekati c, x sama dengan c, c, limit x mendekati c, kef, X, 7, sama dengan K, limit X mendekati CFX. D, limit X mendekati CF, X, kurang lebih G, X, sama dengan, limit X mendekati CF, X, kurang lebih, limit X mendekati CGX. E, limit X mendekati CF, X, G, X, sama dengan, limit X mendekati CF, X, limit X mendekati CG, X. F, limit X mendekati CF, X, per gram, X, sama dengan, limit X mendekati CF, X, per limit X mendekati CG, X, dengan limit X mendekati CG, X, sama dengan 0. G,
limit X mendekati C, F, X, pangkat N sama dengan limit X mendekati C, F, X, pangkat N. H. Limit mendekati C akar pangkat N, F, X, sama dengan akar pangkat N limit X mendekati C, F, X. Sifat-sifat limit itu bakalan kepake banget sebagai bekal kamu untuk lanjut memperdalam si limit ini. Jadi, jangan lupa untuk dipahami setiap sifatnya ya. Oh ya, hal yang terpenting sih, kamu harus coba untuk latihan soal. Soal limit itu kan bisa bervariasi ya, dan mungkin aja fungsi yang dikasih lebih kompleks dari contoh soal yang tadi. Kebayangkan, gimana ribet Nua kalau kita harus bikin satu persatu limit fungsi itu pakai tabel. Nah, kita bisa loh cari tahu nilai limit tanpa harus pakai tabel dan input satu-satu nilai X-nya. Caranya gimana? Jadi untuk cari nilai limit, ada 3 cara ya. Cara yang paling utama adalah cara substansi, lalu cara faktorisasi, dan cara perkalian sekawan. Bahas satu persatu yuk. 1. Cara substansi. Cara substansi ini adalah metode paling dasar. Biasanya semua soal limit dikerjakan pakai cara substansi dulu. Nah, kalau hasilnya nggak valid alias bentuk tak tentu. Soal 1. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3, X kuadrat plus 2X, sama dengan. Pembahasan. Kalau kamu lihat bentuk limitnya, ini mirip dengan sifat limit bagian C, ya. Jadi, bisa kita keluarkan konstanta atau angka 5-nya, kayak gini, 5 limit mendekati 3, X kuadrat tambah 2X. Setelah itu, kita ubah bentuknya lagi sesuai sifat limit bagian D. 5 limit X mendekati 3X kuadrat plus limit X mendekati 3 2X. Langsung substansi nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsinya, menjadi 5 3, pangkat 2 plus 2, 3, sama dengan 75. Jadi, dapat deh hasilnya limit X mendekati 3, 5, X kuadrat plus 2X, adalah 75. Cukup mudah kan guys, hehehe. Sekarang kita lanjut soal kedua ya. Soal 2. Limit X mendekati 2, X min 2 per X kuadrat min 4 sama dengan. Nah, kalau soal ini, kita akan mencari limit dari fungsi rasional. Jadi, kita bisa menggunakan sifat limit bagian F, ya. Limit X mendekati 2, X min 2 per limit X mendekati 2, X kuadrat min 4. Langsung substansi X sama dengan 2 ke dalam fungsi. Limit X mendekati 2, X min 2 per limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 sama dengan 2 min 2 per 2 pangkat 2 min 4 sama dengan 0 per 0. Karena hasilnya bentuk tak tentu, berarti kita harus pakai cara yang lain, yaitu cara faktorisasi. 2. Cara faktorisasi. Cara faktorisasi bisa kita pakai kalau kita dapat hasil tak tentu dari cara dasar alias substitusi. Nah, berarti skill pemfaktoran kalian waktu SMP dulu diuji di sini guys, hehe. Contohnya soal kedua tadi. Limit X mendekati 2, X min 2 per X kuadrat min 4. Yang bisa difaktorkan dari fungsi di atas cuma X kuadrat min 4, ya udah deh. Langsung kita faktorkan dan didapat X min 2, X plus 2. Limit X mendekati 2 untuk X min 2 per X kuadrat min 4 sama dengan limit X mendekati 2 untuk X min 2 bagi X min 2. Sama dengan limit X mendekati 21 per X tambah 2 sama dengan 1 per 4. Langsung dapat deh hasilnya limit X mendekati 2 untuk X min 2 per X kuadrat min 4 sama dengan 1 per 4. Terus, kalau soalnya mengandung akar, itu gimana dong? Nah, kamu bisa pakai kar yang ketiga ini. 3. Cara perkalian sekawan. Untuk cara perkalian sekawan itu dipakai kalau hasil uji substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, dan khusus untuk soal limit yang fungsinya berbentuk akar. Fungsi bisa dalam bentuk pecahan atau persamaan fungsi biasa. Supaya ngerti, aku kasih contoh ya.
1. Akar X tambah 1 dikalikan sekawannya yaitu akar X tambah 1 per akar X tambah 1. 2. Akar X tambah 1 min akar X dikalikan sekawannya yaitu akar X tambah 1 tambah akar X per akar X tambah 1 tambah akar X. 3. Akar X tambah 1 tambah akar X min 2 per X dikalikan sekawannya yaitu akar X tambah 1 kurangi akar X min 2 per akar X tambah 1 kurangi akar X min 2. Intinya, tidak merubah soal dan bentuk akar, tapi hanya operasi penghubung akar yang diubah. Sekarang lihat contoh di bawah ini. Soal 3. Limit X mendekati 0 untuk 2 kurangi akar 4 min X per X sama dengan. Pertama, kita uji dulu pakai cara dasar yaitu substitusi. Limit X mendekati 0 untuk 2 kurangi akar 4 min 0 per 0 sama dengan 0 per 0. Nah, karena menghasilkan bentuk tak tentu, langsung kita pakai cara perkalian sekawan. Bentuk akar ada di pembilangnya, jadi sekawan dari 2 kurangi akar 4 min X adalah 2 tambah akar 4 min X, maka bisa ditulis. Limit X mendekati 0 untuk 2 kurangi akar 4 min X per X sama dengan limit X mendekati 0 untuk 2 kurangi akar 4 min X per X kali 2 tambah akar 4 tambah 2 per 2 tambah akar 4 tambah 2. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk 4 kurangi 4 min X per X kali 2 tambah akar 4 min X. Sama dengan limit X mendekati 0 X bagi X. Sama dengan 1 per 2 tambah akar 4 min 0 sama dengan 1 per 4. Jadi didapat hasil limit X mendekati 0 untuk 2 kurangi akar 4 min X per X sama dengan 1 per 4. Sekian pembahasan tentang limit fungsi aljabar dari kelompok ke-6. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan.